Oke, selamat malam. Kembali lagi bersama kami perempuan Indonesia. Oke, di sini kita saling apa tuh? Berbagi cerita. Apa pengalaman. Jadi ini untuk mungkin ada banyak kawan-kawan putri dimanapun ada berada pernah mengalami. Ya, setiap kehidupan pasti tidak pernah baik-baik saja, pasti ada tipis-tipisnya pernah kita hadapi, dan sekarang kita akan baku bagi pengalaman. Di sini saya bersama dengan kakak siapa bu guru Agamia Ginongga sama Bunga Mawar Elah. Jadi kita akan baku cerita-cerita sini. Oke, pertama saya akan tanyakan ke Agamia. Satu, apa yang Anda rasakan seketika diselingkuh atau dihianati atau dikecewakan dari siapa saja, pacar kah, teman kah, keluarga kah? Nanti dari pokoknya sesuai pengalaman apa yang hadapi dia sendiri, sesuaikan itu dia akan berbagi supaya kita bisa belajar dari pengalaman dari teman satu ke satu supaya kedepannya tuh terarah. Oke, next. Oke, selamat malam. Malam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Di sini ada banyak, maksudnya yang pertama keluarga diselingkuhi, terus yang kedua mungkin dikecewakan ya dari yang sudah anggap teman tapi dia bagaimana begitu. Terus yang banyak. Jadi yang di sini saya akan jawab sesuai dengan pertanyaan. Apa yang Anda rasakan seketika diselingkuhi? Ini berbicara soal pasangan hidup atau pacaran, maksudnya dalam hubungan dua orang yang berbeda mengambil suatu komitmen. Namun mungkin salah satu pria atau wanita berbelok arah begitu maksudnya. Jadi di sini saya sendiri mungkin saya sudah pernah rasakan hal itu. Namun ya saya kecewa sih, pada dasarnya kecewa karena setiap manusia punya kelemahan dan kelebihan. Jadi hal wajar saya kecewa, marah, emosi, kayak ingin melampiaskan itu. Namun ya intinya ya saya kecewa, begitulah. Sayangnya baik, terima kasih. Itu ada yang kedua saya akan tanyakan karena berdasarkan pengalaman kita sudah pernah rasakan pahit dan manis dalam kehidupan. Jadi yang kedua, langkah apa yang Anda akan lakukan seketika dikecewakan? Apalagi ini kita seorang perempuan. Yang pertama itu saya lebih ke spiritual, dalam arti saya kembali ke keyakinan saya berdoa, minta kekuatan karena begitu. Sudah kecewa berarti sudah down lagi, intinya sudah tidak ada jalan kemana-mana, rapuh. Tapi saya memilih langkah apa yang awal. Yang pertama itu ya saya tunduk, saya berlutut, saya berdoa. Intinya saya mengintrospeksi diri saya, apakah mungkin ada kesalahan-kesalahan kecil atau besar yang saya tidak sadari. Terus yang kedua, saya akan mencari teman untuk saya bercerita, karena tipe saya begitu. Seketika saya mengeluarkan semua saya punya unek-unek, intinya dengan tangisan, pasti saya bersyukur karena ada orang yang akan mendengarkan saya punya keluhan atau saya punya hati yang sedang rapuh, batin yang sedang terluka, terus seperti begitu. Jadi langkah yang kedua saya akan lakukan, saya akan ceritakan kepada orang-orang yang saya percaya begitu. Entah itu mau laki-laki mau perempuan, intinya mereka saya sudah anggap sebagai saudari saya karena kita sama-sama merantau. Oke, sip ya, ini benar sekali. Jadi seketika kayak ada masalah, ada hal yang kita masih simpan, baru sebelum kita ungkapkan itu kayak masih
tidak punya kehidupan, tidak tenang, sudah makan minum pun tidak rasa, jadi memang harus cari teman. Itu memang betul, sering kita pernah dengar-dengar dari mungkin paci-paci Sandra dong yang biasa kasih motivasi di YouTube, di IG dan semuanya. Oke, sekarang saya akan tanya ke tips yang ketiga lagi, itu tindakan apa yang Anda lakukan seketika sudah setelah mengetahui. Iya, setelah mengetahui realita yang memang benar-benar terjadi, tidak angan-angan. Kembali ke poin pertama, sudah masuk kecewa, terus setelah itu saya berdoa, kemudian tindakan pasti saya mengubah cara pola berpikir saya begini, dalam arti saya tidak ada di dalam satu tempat itu, dalam arti pikiran saya begitu, tidak tervakum di dalam kekecewaan yang berlarut-larut begitu. Jadi saya harus menarik saya diri, saya mencari kesenangan, dalam arti ya duduk bareng, ngopi-ngopi bareng, bercanda sama mungkin ya adik-adik, teman-teman atau kakak-kakak yang ada di kota studi Surabaya. Baik, Rasus. Oke. Baik, terima kasih. Ini saya akan tanya, mungkin bukan di luar, tapi ada kan biasa begini, saya ini kan otaknya tuh kepala kayak keras, jadi ketika saya mengetahui begitu biasanya cepat pelampiasan, mungkin menghilangkan saya punya rasa bimbang atau rasa kecewa dan segala macam. Jadi ini saya akan tanya ke Ibu Guru, bagaimana kalau seketika menghadapi masalah yang datanya kayak terlalu tekan begitu, kayak wow begitu, hadapinya bagaimana? Pelampiasan emosinya itu biasanya mungkin tertawa kah, atau teriak kah, atau tindakan apa yang kakak pernah lakukan? Kalau saya pribadi, saya akan cari orang-orang yang akan mendengarkan saya punya saya emosi, saya semuanya. Jadi dengan terus saya ceritakan hal itu akan menjadi suatu kebiasaan dan saya akan jadi bosan begitu. Jadi sekarang saya sudah berada di fase itu. Jadi memang baru sih akhir-akhir ini mendengar dan segala macam, tapi oke, sudah kalau memang realitanya seperti begitu, ya sudah, mau apa lagi. Jadi kalau mencari pelampiasan kayak gimana ya, maaf kata, saya manusia, saya perempuan, dan saya juga ingin bahagia seperti dia, cuma ya pasti butuh proses. Oke, sip. Di sini saya akan jelaskan sedikit kenapa saya terlalu penasaran sekali ingin mau duduk dengan Tuan Putri sapu Ibu Guru ya. Jadi kenapa? Karena begini alasannya, mungkin kalau bukan mungkin tapi realita yang saya lihat dari jauh sedangan-angan kan macam saya dia tangani masalah atau musibah tuh terlalu berturut-turut, tapi selalu tuh tersenyum kayak biasa-biasa saja. Jadi saya penasaran, akhirnya saya ingin duduk, ingin mau tanya pengalaman, cerita, dan ada beberapa poin yang harus tanya itu. Oke, jadi itu seperti begitu. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi selama kita hidup itu yang jelas masalah itu akan datang bertubi-tubi. Betul. Jadi tinggal kita saja yang memposisikan diri. Jadi salah satu untuk menghilangkan stres itu ya media sosial. Jadi terkadang emosi, amarah, kalau memang orang tidak mau, mereka menutup telinga untuk mendengarkan hal kekecewaan kita dan sebagainya, kita posting. Oke, kita posting dalam arti kita menceritakan hal itu begitu, kita keluarkan itu dengan ketikan, tapi banyak orang yang akan melihat, tinggal orang-orang yang melihat itu yang akan berpikir ini positif apa negatif, ya tergantung mereka. Kalau pribadi saya, kamu ya kamu, kayak begitu sih. Betul. Sangat awas Ella. Oke, siap. Karena ini saya jelaskan sedikit, saya tidak masuk ambil situ, tapi tentang perempuan, ibu dan wanita. Jadi setelah kita sudah pernah jadi remaja berarti masih remaja, wanita. Setelah wanita
Setelah itu nanti sebesar-besar masuk ke rumah tangga dalam ibu lagi. Setelah itu kekecewaan apapun yang kita terima kembali lagi bangkit untuk menjadi perempuan. Jadi kita ingin menjadi perempuan tuh bukan perempuan biasa, tapi bagaimana cara kita menghadapi hal-hal itu menjadi ayah atau menjadi ibu. Ya, menjadi ayah dan ibu sekalian kita melawan adaptasi itu terasa begitu. Jadi saya lihat tuh kakak paling luar biasa, memang paling luar biasa, mental terkuat, jiwa yang terlalu kuat. Jadi menghadapi masalah-masalah itu dengan senyuman selalu. Oke, terima kasih, selalu sehat dan selalu jangan lupa senyum. Nanti kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Oke, terima kasih. Kalau ada yang mau komen positif, ada tambahan atau kritikan atau topik baru atau ingin mau tanya lebih dalam kah, itu komen saja. Pertanyaan-pertanyaannya yang positif saja. Jadi komen di my channel gua Putri Melanesia, bukan saya punya tapi semua Putri SB kita punya channel. Jadi kalau ada yang rasa pingin tahu atau ada yang bingung atau ada yang keliru, tinggal komen saja. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu. Selamat malam.